Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Baik. Baik, alhamdulillah. Pada siang hari ini, sebelumnya kalian kan belum pernah perkenalan, betul ya, dengan saya. Nah, pada dasarnya kalau sebelum pemateri memberikan materi, alangkah baiknya kita saling mengenal satu sama lain. Supaya apa? Supaya nantinya ketika ada masalah atau problem, kita bisa tanya antara instruktur 1, instruktur 2, atau teman satu maupun teman yang lainnya. Seperti itu ya. Nah, perkenalkan, nama saya Nur Hairul Anam, ya. Nur Hairul Anam biasa dipanggil dengan nama Pak Anam, ya, namanya Pak Anam. Nah, kemudian jabatan saya di PLK ini adalah instruktur. Ya, instruktur itu pengajar. Kalau di sekolahan adalah guru, betul ya. Namun kalau di PLK itu namanya instruktur. Nah, kemudian instansinya PLK Komunitas Syafi'i Akrom. Nah, untuk alamatnya saya sendiri itu ada di Medono, ya, ada di Medono, Pekalongan. Nah, setelah saya melakukan perkenalan diri, alangkah baiknya saya juga berkenalan dengan kalian. Nanti kalau yang saya panggil silakan bisa angkat tangan, ya. Anim Falhudin, Muhammad Masisi Sobah, Muhammad Rizka, Muhammad Bahril Ulum, Ishakul Muktamar, Muhammad Rifan, Oktav Setyomudi. Baik, terima kasih untuk perkenalan hari ini. Nah, kemudian selanjutnya seperti biasa sebelum materi kita sampaikan, ada yang namanya kontrak belajar. Nah, kontrak belajar ini adalah berkaitan di mana nantinya supaya perjalanan pembelajaran kita nyaman, mudah, dan bisa dipahami. Yang pertama ada simbol handphone, betul ya. Itu kenapa handphone disilang? Nah, artinya apa? Artinya ketika di ruangan, nah silakan HP-nya bisa di silent, betul ya. Kenapa di silent? Nah, supaya tidak mengganggu proses pembelajaran. Nah, kemudian yang kedua ada simbol apa ini? Angkat tangan, artinya apa? Apa? Ya, keaktifan, betul. Jika kalian belum tahu atau instruktur memberikan soal atau bentuk yang lainnya, silakan bisa angkat tangan terlebih dahulu. Contoh lagi, kalau kalian ingin keluar, ya, ikut angkat tangan dulu. Pak, saya izin mau keluar dulu, mau ke toilet. Nah, silakan, boleh ya, boleh. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah no smoking. Karena di ruangan ini ada AC-nya juga. Kemudian apalagi kita saat pembelajaran, masuk disambi udut atau ngerokok, itu kan kurang sopan juga ya, betul ya. Nah, maka dari itu dilarang sekali untuk rokok di area lab ini. Nah, apa yang kamu lihat dari gambar ini? Apa? Logo, kemudian merek apa, Mas? Gambar, betul ya. Kalian sudah pernah melihat ini? Udah. Contoh yang familiar apa? Jarum, betul ya. Apalagi anak cowok, betul ya. Jarum, seneng karo jarum. Kemudian apa nih? Gojek, betul. Gojek, nek pengen apa-apa tinggal kering, betul ya. Lanjutnya apa lagi? Tokopedia, Indomie. Kemudian ada RCTI, betul ya. Ada RCTI, kemudian ada Aqua, Telkom, dan yang lainnya. Nah, kalian pernah melihat ini pastinya di TV, di sosial media, betul? Kemudian di pinggir jalan, pernah? Pernah. Ini adalah semuanya biasanya digunakan untuk bentuk iklan, betul enggak? Kenapa demikian? Nah, supaya konsumen tertarik, betul ya? Tertarik apa yang kita promosikan, betul enggak? Contoh, di sana ada jarum, betul? Pernah di setiap gang melihat bentuk jarum? Ada slayer-slayer, ada MMT jarum. Kalau ada lomba-lomba sponsor jarum, nah itu kan sama. Itu adalah wujudnya seperti itu.
Nah, semua desain yang yang saya tampilkan ini itu menggunakan cara desain grafis, betul ya? Cara mendesain grafis. Di sini adalah desain grafis, bukan desain gratis. Betul ya? Ingat, desain grafis itu mahal. Maka dari itu nanti ketika kalian sudah mahir mendesain, kalau temenmu, contoh temenmu, Mas, aku desain ke logo. Biasa konco, ojo kelem ya, jangan mau, karena apa? Ini adalah desain grafis, bukan desain gratis. Kalau desain gratis ya orang bayar. Nah, tapi kan ide-idenya, gagasannya itu membutuhkan ya imajinasi yang luas supaya menghasilkan produk-produk seperti ini, betul enggak? Saman wis mikire suwi. Wis mikire suwi ke? Oh, wis mikir, burung biasanya mikir ono udute, ono kopine, betul enggak? Mosok ora gelem bayar koncone. Rugi ra? Rugi, apalagi untuk menciptakan karya ini tidak hanya 1 menit 2 menit, betul enggak? Bahkan sampai 30 menit. Belum nanti konsumen revisi, Mas. Revisi itu apa? Perbaikan, betul. Masuk Pak diperbaiki sampai ngomong gratis, kesuwun bro, betul gitu, gelem tidak mau. Nah, ini nanti yang kita terapkan dalam untuk mendesain grafis. Oke. Nah, ada yang mau ditanyakan di sini? Belum ada. Nah, untuk materi hari ini yang saya sampaikan adalah contoh software desain grafis dan perbedaannya. Ingat, di sini adalah desain grafis. Namun sebelum materi kita sampaikan, ini ada pretest terlebih dahulu. Ya, pretest ini tujuannya sampai mana sih pengetahuan jenengan semua? Itu sebelum masuk ke materi desain grafis, apalagi tadi sebelumnya sudah saya singgung tentang logo-logo maupun karya-karya gambar lainnya, seperti itu ya. Nah, ini ada pretest, waktunya 1 menit, silakan dikerjakan dengan sungguh-sungguh. Baik, 1 menit cukup? Belum. Tidak apa. Ya, terima kasih sudah mengumpulkan semua. Kemudian kita lanjut kembali. Nah, ini ada tujuan dan manfaat yang nantinya kita pelajari pada contoh dan perbedaan desain grafis. Yang pertama, tujuannya adalah setelah selesai mengikuti pelatihan ini, peserta kompeten dalam menjelaskan contoh dan perbedaan desain grafis. Selanjutnya manfaat, peserta dapat menggunakan software desain grafis. Nah, software-softwarenya apa saja sih nanti untuk penggunaan desain grafis sendiri? Nah, untuk secara lengkapnya, nah sebelum masuk itu kita perlu mematuhi K3 ya. K3 seperti halnya adalah electric safety, itu artinya di dalam pojok sini itu ada saklar ya.
stop kontak, ini adalah tegangan tinggi. Nah, maka dari itu jika kalian ingin mencolokkan pada listrik ini ya harus hati-hati karena ini tegangan tinggi. Resikonya apa? Resikonya adalah kesetrum. Nah, yang kedua adalah ini ada apar ya, jika ada kebakaran dan yang lainnya, ini aparnya bisa digunakan yang sudah tersedia di ruangan depan itu, seperti itu ya. Nah, kemudian yang ketiga ini adalah memakai masker tubuh yang tidak sehat, seperti itu ya. Nah, baik, lanjut pokok pembahasan. Di sini ada contoh software desain grafis, kemudian perbedaan beberapa software desain grafis. Nah, contoh software desain grafis ini apa? Photoshop. Ini Corel. Ini Canva. Sudah pernah menggunakan ketiga ini? Salah satu. Kamu apa, Mas? Canva. HP online apa offline? Online. Selain Masnya ada lagi yang sudah pernah menggunakan? Belum. Ya, baik. Nah, kepada ketiga desain grafis ini coba kita masuk ke dalam Photoshop ya. Photoshop adalah perangkat lunak editor citra buatan Adobe System. Nah, artinya yang membuat Photoshop ini itu adalah Adobe System yang dikhususkan untuk pengeditan foto atau gambar dan pembuatan efek. Nah, perlu kalian garis bawahi di sini hanya untuk pengeditan foto atau gambar dan pembuatan efek. Contoh, kalian pernah mencetak foto 3x4? Pernah ya? Backgroundnya biasanya apa? Ada yang merah, ada yang biru, betul ya? Memakai dasi, memakai jas juga, betul? Ada yang namanya Photoshop. Untuk apa, Pak? Untuk pengeditan foto. Karena fungsi dari Photoshop ini itu adalah untuk mengedit gambar maupun pembuatan efek. Maksudnya pembuatan efek apa, Pak? Maksudnya adalah semisal kalian difoto spread, kemudian di sini maaf ada jerawat, ya. Apakah jerawatnya bisa dihilangkan? Bisa dengan teknik pembuatan efek menggunakan Adobe Photoshop. Gampang sekali kalau kalian bisa ya. Maka dari itu biasanya biaya-biaya yang dihasilkan untuk mencetak atau mengedit Photoshop itu lebih mahal. Maka dari itu ketika temenmu ya ingin mendesain atau maupun pengeditan yang lainnya, ya diusahakan jangan gratis karena di sini adalah desain grafis. Oke? Lanjut. Setelah Photoshop itu tadi ada Corel Draw. Corel Draw adalah, coba masih baca. Salah satu perangkat lunak desain grafis berbasis vektor. Perangkat lunak ini biasanya digunakan oleh seorang desainer grafis untuk mengerjakan pekerjaannya, memproduksi berbagai hasil desain dengan basis vektor. Ya. Kalau dari Corel Draw ini itu adalah membuat vektor atau membuat objek sendiri, ya, membuat objek sendiri. Kalau Photoshop itu objeknya kita sudah menyediakan. Contoh, kalau Photoshop itu ada gambarmu. Namun kalau Corel Draw itu adalah membuat objek sendiri. Contohnya apa? Objek sendiri. Misal kalian ingin membuat kartun. Pernah melihat Mickey Mouse? Donald Bebek? Pernah. Itu menggunakan teknik vektor, ya. Teknik apa? Vektor. Menggunakan Corel Draw bisa. Ya, karena pada dasarnya perangkat lunak Corel Draw ini itu adalah pembuatan objek baru yang menggunakan basisnya adalah vektor. Dan untuk penerapannya ini secara offline. Offline itu kalau yang Photoshop juga offline tanpa penggunaan internet. Nah, seperti itu.
selanjutnya ada yang namanya Canva. Coba Mas dibaca. Canva. Aplikasi desain grafis yang digunakan untuk membuat grafis media sosial, presentasi, poster, dokumen, dan konten visual lainnya. Aplikasi ini juga menyediakan beragam contoh desain atau template untuk digunakan. Ya, Canva ini itu adalah suatu template. Ya, template itu adalah semisal kalian ingin membuat poster, ada contohnya misal seperti ini. Nah, tinggal kamu memasukkan gambarnya saja. Itu namanya template. Dan Canva ini basisnya adalah internet. Pak, Randuwe Kota bisa ora, Pak? Bisa enggak, Pak? Bisa. Caranya ya memakai wifi orang. Betul ya? Betul enggak? Betul. Orang duwe kota tapi duwe wifi. Wifi-ne sapa? Kancane atau tonggone. Betul enggak? Betul. Betul ya? Nah, lanjut lagi. Kesimpulannya, Photoshop dari ketiga tersebut, yang pertama Photoshop adalah mengedit gambar atau foto secara apa? Offline. Kalau Corel Draw? Membuat gambar mandiri atau vektor secara offline. Selanjutnya Canva, mengedit gambar atau foto dan banyak menggunakan template secara online. Bisa dipahami perbedaan ini? Bisa. Baik. Kemudian ada kuis. Nah, kamu Mas. Nah, sebutkan salah satu software yang dikhususkan untuk pengeditan foto atau gambar dan pembuatan efek. Software apa tadi? Canva. Ada pendapat lain? Apa? Photoshop. Baik ya. Silakan beri aplaus untuk temannya yang sudah menjawab ya. Ya, untuk jawaban Mas tadi kurang tepat ya. Kurang tepat kalau penggunaan Canva. Lebih tepatnya apa? Photoshop. Baik ya. Terima kasih. Kemudian ada selanjutnya satu lagi. Kamu Mas, jika kita ingin membuat logo perusahaan software, apakah yang cocok untuk kita gunakan? Corel. Ya, ada jawaban lain? Betul? Betul. Ya, beri aplaus untuk temanmu. Ya. Nah, jika kita ingin membuat logo perusahaan software, apakah yang cocok untuk kita gunakan? Yaitu adalah Corel. Betul ya? Nah, evaluasi. Nah, ini ada evaluasi lagi. Nah, nanti dikerjakan lagi ya. Waktunya juga sama, 1 menit. Ya. Silakan dikerjakan, waktunya 1 menit. Yang sudah selesai? Ya, cukup ya, 1 menit selesai. Ya, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Ya. Nah, terima kasih sudah menjawab ya. Nanti kita coba koreksi. Nah, untuk tugas tambahan di rumah ya. Ini ada tugas tambahan di rumah. Silakan bisa difoto ya, difoto menggunakan HP. Nanti dikerjakan di rumah. Silakan. Ya. Untuk mengumpulkannya adalah pertemuan berikutnya. Oke, bisa? Nah, baik ya. Demikian materi yang bisa saya sampaikan ya. Apabila ada penyampaian dan tutur kata yang salah, mohon dimaafkan. Karena manusia itu adalah tempatnya salah. Betul enggak? Ono sing ngerasa bener terus? Nggak ada, betul ya? Nggak ada, betul ya? Nah, maka dari itu silakan nanti sebelum pulang seperti biasa
dibersihkan terlebih dahulu ya. Dibersihkan dahulu seperti halnya kursi, bangku dan yang lainnya. Nah, baik, bisa disiapkan untuk mengakhiri kegiatan pada siang hari ini. Silakan bisa berdoa sesuai keyakinan, berdoa dimulai. Selesai. Nah, baik, silakan bisa di kursinya ditata yang rapi ya, dirapikan ya. Nah,